pour me feel like I'm too bad. Before I let you go, can I get a kiss with maybe? Before I let you go, can I get a kiss with maybe? Before I let you go, can I get a kiss with maybe? Before I let you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Di sini kita akan melanjutkan bahas bab mengenai Superlab Cacanan Networking. Sekarang kita akan membahas Superlab bab 3 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini pertama-tama kita akan buka switch 1. Di sini kita ke CLI. Lalu di sini enable conf t. Setelah itu host sv1, lalu ini secret sid. Oke, kita lanjut ke switch yang kedua ini. Switch yang kedua di sini kita buka CLI. Lalu di sini kita enable conf t host switch 2 enable secret sid. Kita enter. Setelah itu kita lanjut switch berikutnya. Oke, setelah itu kita ke router 2. Di sini kita pakai CLI. Lalu enable conf t host rtr strip 2 enter, enable secret sid enter. Oke, setelah itu kita bisa buka ini ke CLI di router 1 ya teman-teman. Kita enable conf t host rtr strip 1 enable secret sid enter. Sekarang kita lanjut lagi ke yang ini, ke CLI di router 4 teman-teman. CLI kita enter enable conf t host rtr strip 4 lalu enable secret sid kita enter. Setelah itu kita bisa buka yang ini, switch 3 teman-teman. Kita ke CLI lalu enable conf t, setelah itu host switch 3 kita enter, lalu enable secret sid kita enter. Oke, setelah itu kita bisa buka yang ini di router 3 teman-teman. Enable conf t lalu host rtr strip 3 kita enter, setelah itu enable secret sid kita enter. Lalu kita buka yang ini. Nah, di sini kita ketikkan enable di switch 4 ya teman-teman. Enable conf t, setelah itu host switch 4 lalu enable secret sid enter. Oke, setelah itu kita bisa buka switch 5. Lalu di sini kita bisa ketikkan enable conf t host switch 5 kita enter, lalu enable secret sid kita enter. Setelah itu kita bisa buka yang ini atau switch 6 ya teman-teman. Kita di saja enable conf t host switch 6 kita enter, lalu enable secret sid kita enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Oke, tadi kan kita membahas yang part 1 ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas yang part 2 nih teman-teman. Oke, kita bisa buka switch 1. Di sini kita bisa ketikkan int r fa 0 slice 1 sampai 3 lalu kita enter. Setelah itu switch port mode access VLAN 1 enter, lalu spanning port face kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan exit int fa 0 slice 4 enter, lalu switch port terang all VLAN 1 enter. Oke, setelah itu kita bisa buka yang router 2. Nah, di router 2 ini kita bisa ketikkan int fa 0 slice 0 enter, setelah itu no shutdown kita enter, lalu exit int fa 0 slice 0.1 kita enter, lalu encapsulation.1q kita enter. Setelah itu IP at 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0 kita enter. Nah, oke, setelah itu kita bisa buka VLAN 1 atau VLAN servernya. Di sini kita desktop IP configuration. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.1.2. Kita Ctrl C saja. Lalu di sini 1.1. Di sini 1.2 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa buka ini atau yang web server. Kita masuk ke desktop IP configuration. Di sini 1.3. Di sini 1.1. Di sini 1.2 teman-teman. Oke, tadi kan yang web server ini sudah diisi ya. Sekarang kita coba lanjut yang server email server. Kita masuk ke IP configuration, lalu di sini kita isikan 1.4. Yang di sini 1.1. Yang di sini 1.2 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa silang saja. Dan sekarang kita bisa buka lagi yang DNS server. Kemudian kita masuk ke command prompt. Setelah itu di sini kita coba ping 192.168.1.4. Nah, ini hasilnya TTL ya teman-teman. Berarti ini berhasil. Kemudian di sini kita coba ping lagi 192.168.1.1 kita enter. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman. Kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, access point dan RTR router 4. Oke, sekarang kita coba buka ini di switch 4 ya teman-teman. Di switch 2 kita bisa ketikkan VLAN 2, name VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4. Kita coba exit. Lalu interface fa 0/2 kita enter, lalu switch port mode access kita enter, switch port access VLAN 2 kita enter, lalu spanning port face kita enter. Lalu setelah itu kita bisa ketikkan exit int r fa 0/3 sampai 4 kita enter. Setelah itu switch port mode access VLAN 3 kita enter, lalu spanning port face kita enter. Dan setelah itu kita exit, lalu int r fa 0/5 sampai 6 kita enter, lalu switch port mode access kita enter, switch port
akses VLAN 4 kita enter, lalu spanning port face kita enter, kita exit, lalu INT FA0 slice 1 kita enter, switchport mode trunk, switchport trunk alt VLAN 2 sampai 4 enter, lalu sudah ya teman-teman. Oke, nih sekarang kita akan coba untuk masuk ini access point, kita coba masuk ke config, lalu di sini kita pilih yang port 1. Setelah itu di sini kita ketikkan untuk SSID-nya ini diketikkan sekolahan spasi akademi. Kita copy ya teman-teman. Setelah itu di sini kita pilih yang ini itu authentication-nya itu yang WPA2 PSK. Setelah itu PSK password ini diisikan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jika sudah kita silang saja. Setelah itu kita masuk ke yang ini. Kemudian kita ke smartphone ini, kita config, lalu pilih yang wireless. Kemudian di sini sama ininya diganti menjadi sekolahan akademi. Kemudian di sini ini menjadi WPA2 strip PSK untuk passwordnya itu 1 sampai 8. Seperti ini teman-teman. Teman-teman, setelah itu kita masuk ke smartphone ini. Kemudian ke config wireless. Di sini sama ininya diganti menjadi sekolahan akademi, ini WPA2 PSK. Lalu 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, setelah itu kita masuk ke smartphone yang terakhir. Nah, di sini kita masuk ke smartphone 2, kita config wireless. Di sini ininya kita ganti menjadi sekolahan akademi, ini WPA2 PSK, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita silang saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini di sini passwordnya tadi saja teman-teman. Terus kita config. Nah, di sini kemudian kita akan ketikkan INT FA1 slice 0 enter, lalu no shutdown. Kemudian kita exit, lalu interface FA1 slice 0.2 enter, lalu encapsulation .1q2, kemudian IP add 192.168.2.1 spasi 255.255.255.255 enter. Setelah itu kita exit, kita ke INT FA1 slice 0.3 kita enter, lalu encapsulation .1q3 kita enter, lalu IP add ini 3.1, lalu kita exit INT FA1 slice 0.4 kita enter, lalu encapsulation .nq4 kita enter. Setelah itu ketikkan IP add ininya diganti menjadi 4.1. Oke, kemudian kita exit, lalu IP DHCP full VLAN 2 kita enter, lalu network 192.168.2.0.25.25.25.0 enter. Setelah itu kita ketikkan DNS decapsulation itu 192.168.2.1 kita enter, lalu DNS nya 192.168.1.2 kita enter, lalu kita exit. Setelah itu ketikkan lagi IP DHCP full VLAN 3 kita enter, lalu IP add nya connect networknya itu 4.0 enter, lalu ininya ini 3.1 kita enter, lalu di sini DNS nya kita ketikkan 1.2 ya teman-teman, kita enter. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan yang 4 juga teman-teman. Setelah itu di exit, kemudian kita ketikkan IP DHCP EXC LUDED excluded strip address 192.168.2.1 kita enter, lalu di sini 3.1 kemudian 4.1 seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah kita akan mencoba di sini smartphone, kita ke desktop IP configuration. Nah, di sini untuk IP DHCP-nya ini sudah ada ya teman-teman. Ini sudah ada ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita bisa buka yang PC 8. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman ini. Oke, setelah itu kita bisa buka yang ini, VLAN 4 di PC 10. Di sini kita coba buka IP DHCP-nya. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu di sini kita bisa buka switch 3. Di sini kita enable SID conf t. Nah, pada switch 3 ini kita ketikkan VLAN 5, lalu name VLAN 5, kita buat sampai 7. Nah, seperti ini, kemudian kita exit. Lalu di sini kita bisa ketikkan INT FA0 slice 4 sampai 5 kita enter, lalu switchport mode access kita enter. Setelah itu switchport access VLAN 5 kita enter, spanning port face kita enter. Lalu kita exit INT FA0 slice 2 sampai 3 kita enter, lalu switchport mode access kita enter, switchport access VLAN 6 kita enter, lalu spanning port face kita enter. Lalu kita exit. Setelah itu INT FA0 slice 6 sampai 7 kita enter, switchport mode access kita enter, lalu switchport access VLAN 7 kita enter. Setelah itu spanning port face kita enter. Nah, oke, setelah itu exit lagi, ketikkan INT FA0 slice 1 switchport mode trunk, switchport trunk alt VLAN 5 sampai 7 kita enter. Nah, oke, jika sudah kita bisa buka yang ini ya teman-teman. Nah, oke, pada router 4 ini kita bisa ketikkan INT FA0 slice 0, kemudian kita enter, lalu no shutdown kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan exit, lalu INT FA0 slice 0.5 kita enter, lalu encapsulation .1q5 IP add 192.168.5.1 spasi 25.25.25.0 kita bisa enter. Setelah itu kita exit lagi, INT FA0 slice 0.6 kita enter, lalu di sini kita bisa ketikkan encapsulation .1q6 enter, lalu IP add-nya ini 6.1, kemudian di sini kita exit, lalu INT FA0 slice 0.7 kita
lalu encapsulation.177 kita enter. Setelah itu setelah itu kita ketikkan IP at ini 7.1 kita enter, lalu kita exit. Kemudian IP DHCP pool VLAN 5 kita enter. Kita ketikkan networknya 192.168.5.0 spasi 255.255.255.0 enter. Lalu kita ketik default gateway-nya 192.168.5.1 enter. Lalu DNS nya 192.168.1.2 kita enter. Lalu kita exit. Kemudian kita bisa ketikkan lagi DHCP pool VLAN 6 kita enter. Setelah itu networknya ini 6.0 enter. Lalu untuk default gateway-nya ini 6.1 enter. Untuk DNS nya tetap 1.2 kita exit. Lalu DHCP pool VLAN 7 kita enter. Networknya itu 7.0 kita enter. Setelah itu default gateway-nya 7.1 kita enter. Lalu DNS nya 1.2 kita enter. Kemudian kita exit. Lalu kita ketikkan IP DHCP EXT LU DDD strip address 192.168.5.1 kita enter. Sini 6.1 lalu 7.1. Oke, seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan melakukan pengujiannya teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa buka yang ini di PC 15 ke desktop IP configuration. Nah, di sini bisa kalian lihat seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa buka PC 12 lalu desktop IP configuration DHCP ini sudah successful. Kemudian yang terakhir kita buka PC 17. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, teman-teman, setelah itu di sini kita bisa buka ini. Lalu di sini kita enable SID conft lalu VLAN 8 kita enter. Setelah itu name VLAN 8 kita buat hingga 11 ya teman-teman. Text it. Lalu interface R F0 slice 9 sampai 10 kita enter. Switchport mode access enter. Lalu switchport access VLAN 8 kita enter. Lalu spanning port face kita enter. Nah, oke, setelah itu kita exit. Lalu INTR F0 slice 5 sampai 6 kita enter. Lalu switchport mode access switchport access VLAN 10 kita enter. Lalu spanning port face kita enter. Oke, kemudian di sini kita ketik exit. Lalu INTR F0 slice 7 sampai 8 kita enter. Lalu switchport mode access VLAN 9 spanning port face. Oke, kemudian di sini kita exit. INTR F0 slice 3 sampai 4 enter. Lalu switchport mode access VLAN 11 enter. Lalu spanning port face enter. Nah, kemudian exit INT RFA 0 slice 1 sampai 2 enter. Switchport mode trunk all VLAN 8 sampai 11. Kemudian di sini jika sudah kita silang, kita lanjut. Di sini kita bisa buka switch yang 5 ini. Enable conft VLAN 11 name VLAN 11 12 13. Nah, jika sudah kita exit INTR F0 slice 7 sampai 8. Kemudian kita enter. Lalu switchport mode access VLAN 11. Lalu spanning port face. Nah, oke, setelah itu kita exit INTR F0 slice 5 sampai 6. Switchport mode access VLAN 12 spanning port face. Setelah itu exit INTR FA Indonesia F0 slice 3 sampai 4. Switchport mode access VLAN 13 spanning port face. Nah, oke, kita exit INTR F0 slice 1 sampai 2 enter. Switchport mode trunk all VLAN 11 sampai 13 enter. Nah, jika sudah kita lanjut yang ini di switch 4 ya teman-teman. Nah, pada switch 4 ini kita bisa ketikkan VLAN 8 name VLAN 8 hingga VLAN 13 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita exit. Lalu di sini kita bisa ketikkan INT range FA 0 slice 1 sampai 3. Switchport mode trunk all VLAN 8 sampai 13. Oke, teman-teman, jika sudah kita ke ini router 3. Di router 3 ini kita bisa enable SID conft lalu INT FA 0 slice 0 kita enter. Setelah itu no shutdown kita enter. Kita exit. Lalu INT FA 0 slice 0.8 enter. Encapsulation .1Q8 lalu IP at 192.168.8.1.25.25.25.0 enter. Exit. Lalu INT RFA 0.9 enter. Lalu encapsulation.9 enter. Lalu IP at nya ini 9.1 kita enter. Exit. RA 10 kita enter. Lalu encapsulation.10 kita enter. Lalu IP at nya ini diganti menjadi 10.1 kita enter. Exit. Lalu INT range FA 0.11 enter. Kemudian encapsulation.11 enter. Lalu IP at nya ini diganti 11 enter. Kemudian kita exit. Lalu di sini tambahkan INT range FA 2.12 enter. Lalu encapsulation.12 enter. Setelah itu IP at nya ini 12. Exit.
range 13 ya. 13. Kemudian di sini IP add-nya 13. Kemudian kita exit. Lalu IP DHCP full VLAN 8, kita enter. Networknya 192.168.8.0.255. Oke, di sini saya akan skip saja untuk melanjutkan hingga 12. Oke teman-teman, setelah itu di sini kita akan kan saya sudah menambah semuanya sampai 13 ya teman-teman. Kemudian kita ketik IP DHCP EXCLUDED strip address 192.168.8.1 kita enter. Lalu kita buat hingga 13. Oke, seperti ini teman-teman, berarti ini sudah ya, kita lanjut. Oke teman-teman, di sini kita bisa buka VLAN 8 ini, kita ke desktop, IP configuration, IP DHCP. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka yang ini, pada PC 20. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita coba cek. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa buka yang ini. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Dan kita buka yang ini. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Oke, kita buka yang ini. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Oke, yang terakhir kita buka yang ini. Isi 0. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke part berikutnya, part 6 ya teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita bisa buka ini switch 4, kemudian di sini kita enable SID config, lalu kita cari ini aja spanning m spasi rapid strip pv st ya teman-teman. Kita enter saja. Dan di sini kita copy saja teman-teman. Kita copy. Kemudian di sini kita buka yang ini di switch 5. Bentar teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita yang tadi kita paste saja seperti ini, kita enter. Kemudian di sini kita bisa buka yang ini teman-teman, switch 6. Oke, kemudian di sini kita yang tadi dipaste saja, enter. Lalu di sini kita bisa yang ini switch 4 lagi ya teman-teman. Kita bisa ketikkan spanning VLAN 1,8 sampai 13, enter. Do show spanning report page. Nah, di sini kita lihat di sini this is the root ya teman-teman. Ini sudah. Nah, ini juga sudah ya teman-teman, this is the root. Di sini juga sudah ada, di sini juga sudah ada, di sini juga sudah ada. Nah, berarti tadi kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke part berikutnya. Nah, oke, di sini kita bisa buka ini di router 1. Setelah itu di sini kita ketikkan interface SE2/0, kemudian IP at 192.168 titik, IP at 10.10.10.10.9 spasi 255.255.252 kita enter. Lalu no shutdown, kemudian exit, lalu INT SE3/0. IP at-nya di sini 10.1 ya teman-teman. Enter. Kemudian no shutdown. Oke, jika sudah kita buka router 2. Di router 2 ini kita bisa ketikkan INT SE2/0, lalu IP at 10.10.10.2 spasi 255.255.252 kita enter. No shutdown. Lalu exit. INT SE3/0 enter. Lalu di sini ketikkan IP ADD 210.10.5 ya teman-teman. Oke, setelah itu no shutdown. Nah, oke, setelah itu kita bisa buka yang ini. Oke teman-teman, kita buka yang ini di router 4. Const lalu INT SE3/0 enter. IP at 10.10.10.6.255.255.252 kita enter. Lalu no shutdown kita enter. Kemudian kita exit. Lalu INT SE2/0 kita enter. Kemudian SE2/0, kemudian IP at 10.13 ya teman-teman. Oke, kemudian kita no shutdown. Nah, kita di sini buka yang ini. Kita router 3. Kemudian di sini kita bisa ketikkan INT SE3/0 IP at 192.10.10.10.14.255 kita enter, lalu no shutdown. Kemudian di sini kita ketik exit. Lalu INT SE2/3 seperti ini teman-teman. Lalu kita ketikkan IP at-nya ini 10.10 semua. Nah, seperti ini teman-teman, kemudian udah, lalu no shutdown, kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa kalian lihat di sini sudah 85% ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan coba mengirimkan paket dari sini ke sini. Nah, ini successful ya teman-teman, kita coba kirimkan lagi dari sini ke sini. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, langsung saja, ini kan part 7 sudah selesai, kita ke part 8. Oke teman-teman, di sini kita bisa buka yang ini. Kemudian di sini kita bisa
exit saja. Lalu ketikkan router OSPF 1 enter. Lalu di sini ketikkan network 10.10.10.8 spasi 0.0.0.3 area 0 enter. Lalu di sini ketikkan lagi, di sininya diganti 10. Diganti 0. Seperti ini, enter. Lalu kita buka router yang ini. Router 2 ya teman-teman. Di router 2 ini kita bisa ketikkan exit. Lalu router OSPF 1 network 10.10.10.0 spasi 0.0.0.3 area 0 enter. Lalu kita ketikkan lagi network 10.10.10.4.0.0.0.3 area 0. Lalu di sini ketikkan lagi network 192.168.1.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Kita enter. Oke, kemudian di sini kita bisa buka yang ini teman-teman. Di router 4 kita bisa exit. Lalu router OSPF 1 kita enter. Lalu network 10.10.10.4 spasi 0.0.0.3 area 0 kita enter. Lalu ketikkan lagi ini untuk ininya 1. Lalu sudah enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan lagi network 10.10.10.12.0.0.0.3 area 0 enter. Lalu di sini ketikkan lagi network 192.168.2.0 spasi 0.0.0.255 spasi area 0 kita enter. Kita buat lagi ininya 3 hingga 7 ya teman-teman. 4 5 6 7. Oke, kemudian di sini kita selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian di sini kita klik ini. Di router 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan exit, lalu router OSPF 1 kita enter, lalu network 10.10.10.12 spasi 0.0.0.3 area 0 enter. Lalu di sini ketikkan lagi areanya, di sini kita tadi menjadi 8 enter. Teman-teman, di sini kita ketikkan network 192.168.8.0 spasi 0.0.0.255 area 0 enter. Setelah itu di sini ganti menjadi 9, lalu 10, 11, 12, lalu 13. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke part berikutnya. Teman-teman, maaf ini belum lanjut part berikutnya. Ini masih part saat ini. Kita bisa buka ini. Di router 1 kita bisa ketikkan do show IP OSPF nih seperti ini. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Oke, kita bisa lagi do show IP root. Nah, ini sudah OSPF ya teman-teman, ini sudah ada. Oke, berarti ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, pertama kita bisa buka VLAN 1. Kita masuk ke service, kita ke DNS. Nah, di sini kita pastikan ini sudah on. Lalu di sini kita name-nya ketikkan untuk academy.sekolahan.id. Tipenya record ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ketikkan addressnya 192.168.1.1. Lalu kita add. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Di sini bikin yang si name. Lalu name-nya itu dinamain www.academy.sekolahan.id. www.academy.sekolahan.id. Untuk first name-nya kita namain academy.sekolahan.id. Oke, seperti ini. academy.sekolahan.id. Setelah itu kita add. Nah, oke, setelah itu kita bisa bikin lagi yang untuk tipenya record. Nah, di sini kita namainnya mail.academy.sekolahan.id. Oke, setelah itu addressnya namanya 192.168.1.4. Oke, setelah itu kita add. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bikin lagi untuk tipenya yang si name. Di sini untuk name-nya kita namain www.google.com. Setelah itu di sininya untuk host name-nya google.com. Setelah itu kita add. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya kan seperti ini. Oke, kita lanjut yang ini. Oke teman-teman, setelah itu di sini kita bisa buka HTTP ke service ya. Dan di sini pastikan ini semuanya sudah on. Lalu kita klik yang index.html, kita edit. Lalu di sini untuk welcome to ininya kita ganti menjadi welcome to Academy Sekolahan ID. Seperti ini teman-teman, Academy Sekolahan ID. Opening doors opportunities. Nah, setelah itu kita coba save. Kita klik yes. Lalu jika sudah, kita akan melakukan coba pada PC 8 ini. Nah, di sini pastikan IP configuration-nya sudah ada IP DHCP-nya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba buka web browser. Di sini kita bisa ketikkan academy.sekolahan.id. Kita di sini bisa klik go. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, sudah ada. Nah, setelah itu kita bisa coba buka command prompt. Lalu kita ping www.academy.sekolahan.id. Enter. Nah, di sini terlihat sudah TTL ya teman-teman, di mana ini itu sudah berhasil teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke part 10 teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa buka yang email server. Kemudian di sini kita bisa masuk ke service.
Lalu di sini kita bisa buka yang email. Kemudian ini pastikan sudah on ya teman-teman. Dan ini domain name-nya kita namain academy.sekolahan.id. Kemudian kita set. Lalu di sini usernya kita ketikkan user 1. Untuk passwordnya 123. Jika sudah, kita klik yang ini. Lalu kita tambahkan lagi untuk user 2, passwordnya 456. Kita klik tanda plus. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan membuka pada VLAN 13 di PC 1 ke desktop. Pastikan IP DHCP-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, ini sudah ada teman-teman. Oke, setelah itu kita akan buka email. Lalu di sini kita di configure mail. Ini pilih yang configure mail. Kemudian di sini username-nya kita namain user 1. Email address-nya user 1@mail.academy.sekolahan.id. Oke, kemudian di sini ininya kita copy saja. Lalu di info email server kita paste. Kemudian di sini kita paste lagi. Untuk username-nya user 1, passwordnya 123. Oke, kemudian jika sudah kita save. Nah, setelah itu kita bisa buka yang ini teman-teman, yang PC 2. Di sini kita masuk ke email, lalu di configure. Bentar, di PC 2 ini pastikan IP-nya sudah ada ya teman-teman. Ini sudah ada teman-teman. Baru kita ke email. Di sini di configure mail, ini user 2. Kita di sini ketikkan user 2 at mail.academy.id. Di sini kita ctrlv user 2 lalu 456. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita compose. Di sini kita bisa ketikkan to user 1 at ctrlv. Kemudian subjeknya connect. Subjeknya connect ya teman-teman. Setelah itu kita coba send halo. Kita send. Nah, setelah itu maaf teman-teman. Coba send. Maaf, ini tidak ada mail, coba kita send. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Setelah itu kita coba bisa buka. Setelah itu kita bisa buka PC satunya. Di sini kita bisa buka email, lalu kita pilih yang archive ini, kemudian kita bisa buka ininya. Nah, di sini sudah terlihat halo ini teman-teman, sudah ada. Nah, oke, kita silang saja. Setelah itu kita di PC satu ini coba buka reply. Bentar teman-teman. Di sini kita coba untuk reply ya teman-teman, kita sendnya itu hi. Nah, kita send. Kemudian, bentar. Ininya nggak ada mailnya teman-teman. Oke, kalau sudah kita send. Nah, ini sudah sukses. Oke, kita bisa buka PC 2-nya. Ke email. Halo retrieve. Buka teksnya. Nah, cara lihat di sini sudah terkirim teman-teman. Hai, seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke part 11 yaitu configure access list. Teman-teman, di sini kita bisa buka router 2. Dan di sini kita enable const sid const. Setelah itu di sini kita ketikkan int access strip list spasi 102 deny spasi IP 192.168.2.0 spasi 0.0.0.255 spasi host spasi 192.168.1.3. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan lagi. Bedanya ini yang 4 ya teman-teman. Oke, kita enter. Lalu int fa 0/0.1 kita enter. Lalu IP access strip group spasi 102 out spasi enter, kita exit. Lalu access this 102 mute IP any enter. Nah, oke, jika sudah kita bisa buka PC 8 teman-teman. Oke, kita bisa buka PC 8. Di sini kita bisa buka command prompt. Lalu kita di sini coba ping 192.168.1.3 kita enter. Nah, ini hasilnya TTL ya teman-teman. Masih TTL. Oke, sekarang kita coba ke web browser. Kita tunggu. Lalu kita ketikkan academy.sekolahan.id. Kita klik go. Nah, ini juga ininya masih ada ya teman-teman. Sudah masih muncul. Nah, sekarang kita akan coba yang di smartphone. Yang di sini smartphone 0 kita pastikan dulu IP DHCP-nya ada. Nah, ini ada ya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik yang command prompt. Di sini kita coba ping 192.168.1.3 kita enter. Nah, di sini juga sudah DHU ya teman-teman, karena kita itu sudah memblokirnya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi ping yang 1.4. Nah, di sini juga sudah DHU ya teman-teman, dan ini juga sudah terblokir karena sudah diblokir ya, jadi sudah DHU. Oke, sekarang kita ke web browser. Di sini kita tunggu. Nah, di sini kita akan ketikkan academy.sekolahan.id. Kita klik go. Nah, itu lama teman-teman, enggak langsung muncul. Biasanya kalau lama itu request type teman-teman. Enggak muncul soalnya teman-teman. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, tuh kan, hasilnya itu request type ya teman-teman, karena kita itu sudah memblokirnya. Nah, selesai sudah nih konfigurasi Superlab 3-nya. Untuk operasinya itu memang tidak 100 ya teman-teman. Hasilnya itu 96%. Coba kita cek result. Nah, ini tuh masih ada yang tersilang teman-teman. Tidak tercentak semua, tapi ada yang tersilang. Tuh, yang ini. Gak apa-apa teman-teman tersilang, karena kan kita juga sudah mengonfigurasinya. Mungkin ini salah dari sananya, dari drive-nya teman-teman, karena kan kita sudah mengonfigurasi semuanya. Berarti kita ini sudah berhasil teman-teman untuk mengerjakan Superlab 3-nya teman-teman. Oke, terima kasih. Segitu dulu dari saya. Cukup sekian ya teman-teman. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.